Mute do. Mute. Buka Tuh, mute. punya kamu ke mute. Sorry. Oke. Dibuka dulu. Saya mau share screen, ini bisa kelihatan nggak semuanya? Bisa. Udah kelihatan screen saya malah nggak kelihatan. Belum. Di tempat saya belum. Oke. Wah, Eat the Frog ini. Bukunya Eat the Frog ini. Ini bukan baru mau bikin slide kan? Iya. Oke, ini kelihatan? Oke, kelihatan. Oke, teman-teman, selamat datang di book review Atomic Habits. Kita memilih buku ini karena salah satu yang lagi banyak dibicarakan ini udah sekitar 2 juta kopi dan banyak dijadikan menjadi referensi oleh banyak orang untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kalau kita lihat, sebelum saya lanjutkan dengan ini, nanti coba kita perhatikan ada house rule. Nanti Zoom kita ini berlangsung selama 1,5 jam. Kemudian nanti akan ada tanya jawab 30 menit. Masing-masing dari antara kita yang ada di sini, kita sudah membuat aturan untuk masing-masing 6 menit. Kemudian bisa menggunakan slide seperti ini, tapi nanti coba diusahakan bisa ready to display. Kita usahakan supaya yang disampaikan adalah pemahaman sendiri, bukan presentasi, karena kita menganggap masing-masing kita bisa nanti membaca bukunya. Nanti ini bisa dibaca, saya lanjut saja. Kenapa kita membahas mengenai buku ini? Dua hal yang mungkin penting untuk kita ketahui, ada 2 kata di sini, atomic sama habit. Ya. Yang pertama itu, atomic itu adalah bagian terkecil atau sesuatu yang bagian yang terkecil yang perlu kita bagian yang dari larger systems, ya. Jadi itu adalah arti kata dari atomic. Sementara habit itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara reguler atau terus-menerus. Ya, jadi 2 kata ini yang coba dikaji dalam buku ini. Jadi dalam diskusi kita hari ini, kita akan membaginya atas beberapa bagian. Ini ada 4 law. Yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan mengenai kenapa tiny habit itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Kemudian dari buku ini ada 4 law yang disampaikan. Yang pertama itu adalah bagaimana membuat ini obvious, atraktif, membuat itu mudah, dan to make it satisfying. Ya, jadi nanti masing-masing teman-teman bisa mendalami lagi dari masing-masing bagian-bagiannya. Saya di sini hanya ingin memberikan gambaran bahwa kita nanti akan membahas keempat law ini. Ya, lanjut ya. Jadi di dalam buku ini ada 4 sebenarnya yang poin penting yang bisa kita ambil, yang coba saya formulasikan menjadi 4 yang sederhana, ya. Jadi yang pertama itu adalah ada aturan 1%. Jadi nanti saya akan lebih mendalami lagi setelah ini, tapi inilah keempat ini yang perlu kita ketahui dari buku ini, yang kita harapkan apa yang akan kita dapatkan dari buku ini. Sebentar, saya admit dulu, masih banyak partisipan yang belum masuk, ya. Silakan datang. Selamat datang buat semuanya, ya. Nggak bisa setting co-host biar dibantuin. Ya, mungkin
bisa dibantu Gan untuk nanti Janda dibantu. kayak Ya. janda sepertinya keluar dari tadi. Oke, sebentar. Saya close dulu. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada sistem, bukan kepada tujuan. Nanti kita akan membahas ini lebih lanjut, ya. Jadi yang di dalam buku ini yang ditawarkan itu adalah sistem, bukan tujuannya. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengharapkan adanya perubahan identitas, ya, bukan perubahan perilaku yang ingin kita inginkan, tapi yang kita bangun adalah perubahan identitas. Kemudian ada 4 untuk perubahan perilaku. Jadi hal ini yang menjadi keempat ini yang kita harapkan akan kita bahas dalam book review Atomic Habits ini. Nah, saya akan masuk ke hal yang fundamental yang pertama. Main piano. Jadi saya langsung aja ya. Jadi pada buku ini yang sering kita harapkan ya. Ntar saya coba bikin house rule dulu. Ini suaranya Sil bisa di-mute dulu. Teman-teman bisa di-mute dulu supaya nggak ada suaranya. Oke. Jadi yang sering terjadi kan bahwa kita selalu mengharapkan sebuah tujuan ya. Kalau saya pengen badan saya kayak Zac Efron misalnya, atau saya pengen menjadi seorang atlet seperti ini. Jadi dalam bayangan kita, kita selalu ingin membuat tujuan itu menjadi hal terakhir yang kita harapkan. Ya, padahal di dalam buku ini yang dia ingin highlight adalah setiap hari itu adalah 1% improvement. Ya, jadi either compound positif atau negatif habit yang diharapkan dalam buku ini, sebenarnya kalau kita lihat dari grafik ini ya, jadi yang kita harapkan kan ada perubahan dari hari ke hari. Kalau kita hitung di dalam bukunya itu katanya ada 37% yang kita bisa harapkan dari kalau kita melakukan sesuatu lebih baik per hari. Either the good habit or the bad habit. Sama halnya dengan perilaku yang kita ingin hilangkan atau kurangi, itu bisa hilang selama 1 tahun dengan dengan cara yang kita lakukan dalam compound effect of 1% improvement per day ini. Jadi kelihatan nggak akan kelihatan perubahannya ya. Kalau misalnya saya hari ini pengen olahraga misalnya, terus besok saya olahraga lagi, itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita flashback 1 tahun yang lalu, ya, itu bisa kita lihat bahwa bahwa saya sudah sampai pada tahap ini. Termasuk dengan ketika kita mulai kolak lupis ini. Ini contoh yang menarik. Jadi di awal kita nggak berharap ini sampai ke 15. Kita malah mencoba-coba aja untuk mengisi waktu sampai lockdown ini selesai ya. Jadi masing-masing mencoba membuat topik, kemudian mendiskusikannya. Dan sekarang sudah menjadi yang ke-15. Sesuatu yang kita tidak bikin target bahwa suatu saat ini sampai ke-15 gitu. Jadi hal inilah yang mencoba dibicarakan dalam buku ini, bahwa tujuan itu bukan menjadi sesuatu yang paling penting, tapi bagaimana kita membuat lingkungan, sistem kita, ruang belajar kita, semuanya itu seperti apa. Jadi hal ini yang mencoba disampaikan dalam buku ini. Kemudian sama halnya, tadi yang saya sampaikan adalah ada positive compounding dengan negative compounding ini, bagaimana kita ingin menjadi tetap produktif, meningkatkan knowledge, kemudian bagaimana membangun sebuah relationship, ya, atau bagaimana kita mencoba menghilangkan negative compounding, ya. Jadi intinya dari chapter pertama ini, tujuan dari kita ingin mengubah perilaku kita adalah bukan tujuannya, tapi sistemnya yang kita ingin perhatikan. Jadi about the process to lead to those results. Ya, jadi tujuan kita bukan untuk
kepada direction-nya, tapi lebih kepada sistem for making progress. Jadi apa yang harus saya rubah dalam sehari-hari yang ingin saya lakukan agar saya tidak merasakan bahwa saya harus pada tujuan itu gitu. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Nah, sama halnya dengan antara losers dengan yang kita ketahui bahwa dengan pemenang itu bedanya tidak ada gitu. Semua masing-masing mereka ingin menjadi pemenang, tapi mereka have the same goals ya, to win. Tapi yang menjadi perbedaan itu adalah momentary change yang dia dapatkan gitu. Jadi goals itu kadang-kadang restrict your happiness. Kalau misalnya saya sudah selesai PhD, saya akan seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang tujuan itu bukan menjadi sebuah compound of effect of the happiness gitu. Tapi sebenarnya itu adalah proses yang perlu kita jalankan, di mana kita tidak we raise our level of activity day by day. Dengan grafik tadi kita yang katakan bahwa 1% itu bisa memperbaiki keseharian kita. Ya, apa yang kita harus ubah posisi apa supaya itu lebih mudah misalnya. Kalau misalnya saya ingin nanti kita akan ada bicara mengenai habit stacking. Nanti ada satu orang yang akan menjelaskan itu menurut saya menarik sekali karena habit stacking ini adalah bagaimana kita mencoba mengkombinasikan sesuatu supaya ada yang kita capai. Misalnya kalau saya senang buka Instagram, saya akan melakukannya ketika saya berada di gym misalnya. Jadi kita kombinasikan sesuatu agar tujuan kita itu bisa close stacking dengan yang lain. Nanti seseorang dari teman kita akan bisa menjelaskan hal itu. Nah, yang mungkin yang sering terjadi adalah kita ingin, yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa outcome itu instant gratification yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya saya pergi ke gym atau saya mempelajari sesuatu, misalnya main gitar atau apa, kita sering stres atau kita sering karena lama banget perubahannya gitu ya. Jadi yang diubah dari buku ini adalah dia mulai dari identity base, bukan outcome base ya. Jadi contoh yang paling sederhana adalah kalau ditanya I want to quit smoke atau I'm not a smoker. Itu kan dua hal yang sebenarnya a twist di dalam mengubah mindset. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu adalah what are you ya? Apa identitas yang dibentuk dari perubahan perilaku tersebut gitu. Jadi sering orang kalau misalnya ingin mengubah dirinya menjadi stop merokok misalnya, yang ingin dilakukan saya ingin stop merokok. Tapi sebenarnya kalau misalnya coba ditwist sedikit, I'm not a smoker misalnya kan, itu kan mengubah identitas dia dari outcome based ini menjadi identity based. Jadi ini 3 layers of behavioral change yang coba disampaikan di dalam buku ini. Ini akan dibahas selanjutnya oleh teman-teman lain. Ada 4 law of behavior change yang coba disampaikan dalam buku ini. Ada Q, craving, response, reward. Ya, Q itu adalah bagaimana membuat dia menjadi obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Jadi perilaku yang baik yang ingin kita ubah itu, kita tambah itu, coba kita lakukan dengan keempat law of behavior change ini. Kemudian perilaku yang ingin kita rubah dari keempat ini, kita coba ganti dari keempat ini. Ya, jadi bagaimana supaya kalau misalnya ingin kita ganti, make it not obvious. Jadi kita misalnya
ingin merubah tidak menggunakan handphone ketika bekerja misalnya. Mungkin handphonenya ditaruh di lemari, ya. Make it non-attractive, ya. Make it hard for you to do it. Sehingga misalnya ketika kita ingin melakukan hal itu, misalnya saya ingin nonton Netflix, ya mungkin TV-nya dibalikkan atau remote-nya disembunyikan atau apalah gitu, to make for you to stop it. Ya, jadi perilaku-perilaku yang ingin kita ubah, kita bisa membuat itu sama halnya dengan perilaku-perilaku yang kita inginkan. Itulah yang coba dibahas dalam buku ini. Selanjutnya, ada 4 law dari tadi yang sudah saya jelaskan, ada make it obvious, kemudian make it attractive, kemudian make it easy, dan selanjutnya adalah make it satisfying, akan dijelaskan oleh masing-masing partisipan reviewer yang ada di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yuni. Silakan, Ibu Yuni. Hai, selamat sore, selamat malam semua kawan-kawan. Kedengaran suaraku nggak? Kedengaran. Ya. Oke, soalnya aku nggak pakai, cuma pakai mikrofon yang ada di desktop aja. Kita masuk ke law pertama, itu tadi udah disebutin sama Ricardo, yaitu make it obvious. Make it obvious itu apa yang dibikin jadi obvious. Obvious itu clear, understandable, jadi gampang dimengerti, jelas, dan semacam terukur gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan obvious di sini adalah perilaku barunya yang mau kita bentuk untuk membentuk habit baru gitu. Jadi perilakunya ya, bukan habitnya, karena yang mau di-create adalah habit di sini. Nah, kemudian di law pertama ini adalah menariknya di buku ini diberikan beberapa contoh ya. Cuman saya nggak menjelaskan contohnya secara detail karena waktu untuk masing-masing law cuma sekitar 6 menit ya. Ya. Jadi intinya di dalam make it obvious ini adalah kita punya waktu yang cukup untuk bikin practicing sesuatu gitu. Jadi kita mengulang-ulang sebuah perilaku untuk membentuk habit. Ketika satu perilaku itu sudah dilakukan secara berulang-ulang, umumnya seorang manusia itu akan tidak sadar melakukan hal tersebut. Jadi di sini yang dimaksud sama penulisnya ini adalah habit itu bikin kita hilang kesadaran dan melakukan sesuatu itu secara otomatis. Jadi kita semacam lose consciousness gitu. Nah, yang kita mau di sini adalah kita bikin satu perilaku baru mengembalikan consciousness tadi. Nah, jadi yang dimaksud sama dia adalah seperti itu. Karena ketika kita sudah ini saya contohkannya seperti ini. Saya contohkan adalah seorang kasir yang sudah ada satu counter di tempat pembayaran. Dia itu tugasnya hanya menerima orang yang mendebit gift card. Gift card itu ketika sudah didebit, sudah diuangkan, sudah direimburse dalam bentuk barang, tugasnya adalah menggunting gift card tersebut. Nah, ketika ada orang lain datang membawa credit card, yang mana orang lain datang itu dia salah counter, maka otomatis orang tersebut akan menggunting. Nah, sebagai contoh adalah seperti itu yang dicontohkan. Dan ini kisah nyata ya. Kenapa? Karena ketika habitnya itu sudah melekat ya, sudah root, di sini dibahasakan sebagai perbuatan yang sudah sangat mengakar sekali, maka dia hilang consciousness. Jadi perbuatan dia itu secara otomatis dia lakukan. Nah, di sini penulis meminta kita untuk membuat satu habit scorecard. Jadi scorecard itu kita kayak bikin satu list kegiatan-kegiatan yang kita anggap bisa kita bandingkan dengan orang lain. Kita bikin satu list, bangun pagi saya jam 7, kemudian jam 8 saya antar anak, atau setiap bulan, setiap habis gajian saya akan menyenangkan diri sendiri dengan cara makan di luar.
misalnya. Nah, itu kita bikin di sampingnya kita membandingkan hal yang sudah kita bikin list tadi itu dengan penilaian orang lain. Menurut, misalkan aku bikin list seperti itu, kemudian aku nanya ke Sylvie, menurut kamu list aku nomor 1 enggak? Sylvie kemudian bilang, itu enggak baik, kita bikin minus. Terus kita tanya, list kedua itu misalnya aku nanya ke Arum gitu, terus kata Arum itu netral-netral aja sih, bisa diterima oleh masyarakat, misalnya seperti itu, kita bikin sama dengan. Jadi kita bikin 3 kode yang menandakan bahwa kebanyakan orang menilai seperti apa list-list yang tadi kita anggap sebagai calon habit baru kita ini itu seperti apa gitu. Nah itu kemudian ada tadi Ricardo sudah nyinggung sedikit soal habit stacking ya. Nah jadi sebelum saya jelaskan tentang habit stacking, penulis di sini menjelaskan bahwa menciptakan sebuah habit baru itu kita harus concern ke waktu dan location. Ya, jadi yang dia maksud di sini adalah kalau kita pengen ciptakan satu habit baru, maka sematkan identitas waktu dan lokasi di habit tersebut. Sebagai contoh adalah saya akan sikat gigi setiap pagi pada pukul 6.30 di kamar mandi saya sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi ada waktu dan ada location. Jadi kita enggak random. Saya akan sikat gigi setiap hari, tapi kita nggak tahu jamnya, kita nggak tahu lokasinya di mana. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian menurut si penulis, location and timing ini enggak cukup untuk membentuk sebuah habit baru. Maka sematkanlah tadi stacking itu ya, ada istilah habit stacking. Yaitu di sini maksudnya adalah kita pairing, kita pasangkan kebiasaan-kebiasaan kita itu dengan calon kebiasaan baru tadi yang mau kita bentuk. Ya, sebagai contoh adalah misalnya setiap malam pukul 6 saya akan belajar bahasa Spanyol. Nah, itu tadi location and timing-nya ya. Saya akan belajar bahasa Spanyol di kamar saya sendiri setiap malam pukul 6. Nah, kemudian kita sematkan habit baru dengan perilaku tersebut. Misalnya, setelah belajar bahasa Spanyol, saya akan lanjut makan malam. Nah, jadi kayak ada current habit dengan habit baru. Jadi ketika kita memasangkan current habit ini yang tadi di situ sudah tersemat location dan timing, kita bikin lagi satu new habit, kita pasangkan dia. Nah, itu akan sangat mempermudah kita membentuk satu habit baru. Contoh sederhananya seperti itu. Aku rasa sudah 6 menit dulu. Terima kasih. Oke, thank you, Yun. Silakan dilanjutkan dengan Sylvie. Ya, Sylvie, you are still mute. Sylvie in red. Oke. Oke. Ya. Oke, thank you Yuni. Thank you Ricardo. Yuk kita masih di first law ya. Tadi Yudi, kita kan di first law itu kan apa namanya? Make it clear ya, make it obvious. Jadi mesti jelas kalau kita mau mengubah perilaku itu, menurut penulis itu harus jelas. Tadi Yudi udah ngomong bagaimana caranya buat langkah-langkah awalnya. Jadi ya menyiapkan ya waktu, lokasi, kemudian kita bisa gandeng dengan kebiasaan kita yang sudah ada. Kemudian menurut James Clear ini, jadi biasa kita kalau misalnya kita mau suruh orang berubah kan biasa, kok aku nggak bisa berubah? Kamu sih aku nggak termotivasi. Biasa kita selalu kalau kita orang psikologi perilaku itu pasti ada motivasi di belakangnya. Nah, James Clear ngomongnya, kalau menurut dia itu kita terlalu tinggi menilai motivasi. Seringkali kita mengabaikan lingkungan, padahal menurut James Clear lingkungan itu penting. Jadi kalau kita mau perilaku itu terbentuk, kita harus berada dalam lingkungan yang suportif, yang membuat perilaku itu memungkinkan untuk terbentuk. Jadi misalnya kalau paling gampang nih, Bang Boy masih ada nggak yang mau berhenti merokok? Niatnya kan
saya mau berhenti merokok. Tapi alasannya merokok dulu itu karena lingkungan pergaulan. Jadi awalnya kan nggak merokok nih, karena gabung sama teman-teman, yang satu merokok, yang lain ikut merokok. Terus ada si A, ini mau berhenti. Mau berhenti, mulutnya udah ngomong nih, tiap tahun baru, ngomongnya saya mau berhenti merokok tahun ini. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena dia masih berada di lingkungan yang sama. Nah, kalau di bukunya James Clear, dicontohkan di kafetaria rumah sakit yang pertama contohnya itu ya, orang biasanya banyak yang membeli soda. Dia mengubah lingkungannya, jadi posisi letak minuman yang soda itu tetap di lemari pendingin, tapi di setiap stall makanan, di setiap setiap kiosnya kecil-kecil itu selalu disediakan air putih. Dalam waktu 1 bulan, peningkatan pembelian air mineral botolan itu jauh lebih tinggi dan yang soda itu menurun. Nah, yang diubah itu lingkungannya. Kalau menurut sebenarnya make sense, makanya kalau kita lihat perilaku dalam hal relationship atau lingkungan, yang toksik itu harus kita tinggalin, bilangnya gitu kan. Nah, sederhananya James bilang ini. Jadi jangan terlalu ngomongin motivasi, percuma motivasi menurutnya kalau lingkungannya itu tidak suportif. Jadi kita harus perhatikan. Nggak mau lupa minum obat. Kita minum obat misalnya setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur yang pertama kali kita lakukan minum air putih misalnya. Nah, itu obat taruh di dekat. Kita ubah lingkungannya. Obat itu jangan taruh di lemari obat lagi, tapi taruh di samping gelas minum kita. Itu part of the first law. Nah, setelah kita mengerti, paham gitu ya, penting ya lingkungan ini, the next thing adalah biasanya orang bilang, kamu nggak bisa mengendalikan diri. Nah, menurut James Clear, ini pengendalian diri ini itu cuman jangka pendek. Jadi kalau tadi contoh yang merokok aja, saya perokok, saya mau berhenti merokok, tapi saya berada dalam lingkungan teman-teman. Awalnya saya bisa tidak merokok. Nggak, saya kuat deh, nggak apa-apa, saya tetap ngumpul sama mereka. Saya tetap bisa nggak merokok. 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama tergoda. Lama-lama tergoda. Jadi, karena ini menjadikannya terlihat, untuk kita menghilangkan kebiasaan buruk, kita balik. Jadikan cue-nya itu, petunjuknya itu nggak terlihat. Jadi kalau yang mau kita ubah perilaku merokok, jangan kelihatan tuh. Kita ubah lingkungannya, jangan kalau bisa rokoknya jangan dibeli. Jangan deket-deket orang yang merokok. Jadi kan nggak timbul keinginan merokok. Itu untuk the first law. Oke. Karena dia pertama itu cue-nya itu artinya petunjuk. Kemudian kita masuk ke the second law. Second law itu bicara tentang craving. Craving itu karena kita punya sesuatu yang kita ingin, kita jadi ingin melakukan. Nah, di bagian ini, kenapa sih kebiasaan yang kita mau ubah tuh, tapi kita nggak bisa tolak. Kita nggak bisa tolak. Udah kita berhenti, kita balik lagi. Karena ketika kebiasaan yang kita maksud itu kita lakukan, kita happy kan. Jadi mungkin kalau orang perokok, aku nggak, gimana ya kalau ngerokok itu relax. Sorry ya kalau ya teman-teman yang perokok, kalau salah sorry, karena saya nggak pernah merokok. Jadi saya relax, saya merasa nyaman kalau merokok. Merokok itu membuat saya bahagia. Nah, ketika itu berhenti, kita galau, resah. Balik lagi, karena rokok itu bikin kita tenang, bikin kita nyaman. Nah, itu the second law itu tentang craving. Jadi gimana supaya kita nggak craving? Itu ya berkaitan ya buat dia tidak terlihat. Jadi jangan deket-deket dengan orang yang merokok. Kemudian dihindari. Jadi sebetulnya semua law ini saling berkaitan ya. Law yang pertama dengan kedua ini. Itu yang law kedua. Awalnya kita mulai karena itu nggak bisa kita tolak. Jadi harus kita buat kebiasaan baru terbentuk itu lebih menarik daripada yang tadi. Harus cari alternatif yang lebih menarik. Oke, waktu saya udah habis 6 menit. Nah, berikutnya yang akan bahas ini Siti ya. Silakan Siti. Siti di unmute. Maaf. Welcome. Oke. Welcome Siti. Hai. Welcome Icut. Hai. Ricardo. Ya. Maaf, sepertinya habis Silvi itu Ira bukan ya? Dilanjut.
Iranya berhalangan. Sudah, tadi yang bagian Ira sudah saya ini. Oh, oke. 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 Jadi, oke. Kebetulan ini yang menjadi pembahasan saya adalah bagaimana teman dan juga keluarga dan lingkungan itu membentuk perilaku seseorang. Jadi sebenarnya sederhana ya buat kita yang mungkin secara logis saja sering gitu membiasakan anak-anak kita ya terutama gitu ya. Maaf saya karena saya ibu-ibu gitu. Untuk membentuk dia menciptakan hal yang baik buat dia. Misalnya seperti dalam buku ini dicontohkan bagaimana seorang orang tua ya parents yang hendak membentuk anaknya menjadi senang gitu akan catur. Gitu. Jadi setiap hari dia menstimulus anaknya dengan segala sesuatu yang berbau berhubungan dengan catur itu. Dan yang kedua adalah bagaimana lingkungan itu bisa membentuk karakter seseorang. Ternyata cukup berpengaruh gitu ya lingkungan, baik teman, baik itu orang yang kita anggap orang yang kita kagumi gitu ya, itu ternyata bisa masuk gitu ke dalam diri kita dan menjadi perilaku gitu yang baik. Dan itu kenapa mungkin basic parenting yang saya pahami adalah membiasakan anak dari kecil untuk membaca itu hal yang baik sehingga membentuk dia ke depannya seperti apa. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa orang-orang tua ini senang sekali cukup concern gitu ya memilihkan sekolah anaknya di lingkungan yang menurut dia terbaik gitu. Karena itu akan berpengaruh kepada perilaku anaknya di kemudian hari. Nah, itu hal sederhana yang menurut saya bolehlah kita pelajari ya gitu sebagai orang dewasa yang sebenarnya kita paham kok gitu. Ini sudah kita terapkan sehari-hari kepada anak kita gitu ya. Dan mungkin terkadang kita lupa juga untuk menerapnya ke diri kita, bahwa jika kita ingin berubah, berarti kita harus mengkondisikan gitu, bagaimana lingkungan kita terutama dan perilaku kita mulai dari hal yang sederhana, small step, tapi konsisten gitu. Nah itu tadi, dan konsistennya itu bukan hanya dari segi perilakunya, tapi juga waktunya ya tadi, seperti yang Yuni atau Ricardo sampaikan gitu. Dan ini baik sekali buku ini. Jadi mungkin bisa diterapkan bukan hanya kepada anak-anak. Untuk anak-anak itu akan cenderung lebih gampang ya, karena kita kan sebagai orang tua bisa mensupervisi. Ini akan lebih sulit diterapkan kepada mungkin orang tua, orang dewasa seperti kita ketika kita hendak berubah gitu ya. Karena membutuhkan kedisiplinan gitu, kedisiplinan dan komitmen dari diri kita sendiri, karena orang lain tidak akan mungkin bisa mengingatkan kita terus-menerus. Jadi harus ada komitmen dari diri kita untuk mau berperilaku baik sesuai dengan goals yang kita inginkan gitu ke depannya. Saya rasa seperti itu. Demikian. Akhirnya bisa juga dengar dari Ibu Siti ya. Sit. Hai, Ricardo, maaf ya. Ya, luar biasa Ibu. Ya, sukses. Oke, kita lanjutkan dengan Ganda ya sekarang ya. Hai Gan. Gan. Ganda kayaknya masih ini. Tadi dia pamit ya? Ganda itu. Masih lanjutan dari punya Siti. Ada tuh Ganda di Zoom, tapi mute sama videonya nggak jalan tuh. Ganda. Mending dia yang jelasin ya daripada kita skip ya. Soalnya masih lanjutan. Gimana
Gimana sih? Siap-siap Juli ya. Nanti kita ini aja. Kita balik Oke. aja. Jul aja ya. Oke, lanjut Jul. Aku duluan nih berarti. Ya, boleh. Jul, dipasang dong kameranya. Jangan di-mute. Sabar. Oke. Nah, kelihatan wajahnya. Oke, ini sebenarnya aku berbagi sama Nanda sama Arum kalau nggak salah ya. Ya bener kan ya? Ya. Nah, jadi aku ambil satu aja yang make it easy, yang walk slowly but never walk backward ya. Nanti sisanya biar Arum sama Nanda. Jadi kalau aku baca ini nih, aku ambil 3 kesimpulan dari sub yang ini ya. Yang pertama itu don't think, just do it gitu. Jadi seringkali ketika kita mau memulai sebuah kebiasaan baru, kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak merencanakan, sampai akhirnya waktunya habis untuk berpikir dan merencanakan supaya ujungnya sempurna, sampai akhirnya kita bukan nggak punya waktu ya, kelamaan berpikir sampai akhirnya nggak ngelakuin gitu. Padahal di sini dikatakan quantity, jadi kesimpulan kedua yang kuambil ya, quantity rather than quality. Jadi jangan berpikir untuk melakukan sesuatu itu secara sempurna sampai akhirnya nggak ngelakuin. Lakukan aja dulu, lakukan repetisi sebanyak mungkin, sampai pada akhirnya seperti yang tadi dibilang Yuni, unconsciously itu jadi otomatis gitu. Dan rewardnya kita akan dapat di belakang setelah kita otomatis melakukannya. Ya, kesimpulan ketiga yang ku dapat itu adalah jangan tanya, jadi how many rather than how long. Jadi jangan tanya berapa lama, misalnya orang mau diet gitu ya, jangan tanya berapa lama sih baru bisa turun berat badannya. No, itu salah kalau menurut buku ini. Tapi tanyalah how many, jadi berapa kali aku harus melakukannya sampai nanti aku bisa dalam berapa kali aku harus lari sampai nanti berat badanku turun. Jadi repetisi yang paling penting di sini gitu ya. Dan sebenarnya ini pada beberapa klien ya, mungkin aku cerita sedikit, pada beberapa klien yang pernah aku tanganin ya, kesulitan mereka untuk mengimplementasikan hasil konseling itu adalah di berpikir. Jadi kalau buku ini bilang kita terperangkap dalam track-nya motion daripada action gitu. Kebanyakan mikir, akhirnya dari A ke B, B ke C, C ke D dan seterusnya kita nggak ngelakuin gitu. Jadi ada beberapa klien itu akhirnya yang diinstruksikan just do it, lakukan dulu gitu. Jadi memang aku stop dia untuk berpikir, dan istilahnya itu adalah thought stopping gitu. Jadi begitu muncul pemikiran yang terlalu kemana-mana, aku perintahkan dia untuk thought stopping. Stop your mind, just do it gitu ya. Kemudian kalau mau melakukan sesuatu dia bilang jangan berpikir untuk kesempurnaan, tapi mulailah dari small step, walaupun lambat, tapi kuantitinya banyak. Diulang terus, repetisi gitu. Nah, kemudian yaitu tadi, jangan tanya berapa lama. Kalau tanyanya berapa lama, orang berfokus pada durasi. Sementara yang penting itu adalah repetisinya. Kalau aku ingatnya dulu itu waktu kita bimbel, mentornya suka bilang, better kalian belajar itu 5 kali 2 jam daripada 2 kali 5 jam. Jadi lebih, padahal sama-sama totalnya 10 jam, tapi better 5 kali gitu. Repetisinya 5 kali dibanding 2 kali tapi 5 jam, dan itu akan sangat melelahkan gitu ya kan. Yang aku aja waktu mau review buku ini juga ketika harus membacanya dalam 1 kali waktu 1 chapter gitu, rasanya sesak napas juga. Terus berandai-andai, andailah kemarin dicicil gitu ya kan. Nah, jadi better slowly tapi jangan mundur, maju terus. Itu yang aku baca, yang aku pahami dari ini ya. Ada 3, don't think, do it,
quantity rather than quality, how many rather than how long. Itu aja, Dok. Thank you. Oke, makasih Bu Juli. Kita lanjutkan ya, lanjut aja dengan Nanda. Hai Nan. Yo, Oke, aku mute. ya, yo selanjutnya. Jadi melanjutkan dari Juli tadi, memang benar sekali ya. Tapi itu sebenarnya inti dari apa namanya third law ini ada di situ gitu. Nah, lanjutannya adalah the law of least effort gitu. Jadi terkadang kita itu tergoda untuk melakukan hal besar. Oh, saya pengen misalnya menyelesaikan satu buku. Oh, saya pengen menurunkan berat badan saya dari 80 kilo menjadi 70 kilo gitu. Godaannya itu besar sekali di situ gitu. Sehingga kita friksinya ataupun gesekannya terlalu besar gitu. Karena apa? Cita-cita kita juga terlalu besar, keinginan kita terlalu besar. Kita lupa dengan hal-hal kecil gitu. Padahal kita senang dengan hal-hal kecil yang seolah-olah kita melakukannya itu effort kita kecil gitu. Atau bisa dikatakan tanpa effort. Contohnya periksa cek handphone, cek email, nonton TV. Itu hal-hal kecil yang seolah-olah nggak perlu effort untuk melakukannya dan kita senang untuk melakukannya. Nah, itu menjadi hambatan untuk melakukan hal yang besar tadi. Jadi sebenarnya sudah dijelasin dari teman-teman tadi ya, dari Ricardo sama Sylvie. Jadi kalau untuk merubah perilaku yang pengen yang besar tadi, kita mulai dengan hal yang kecil. Misalnya kalau kita pengen olahraga terus menurunkan berat badan 60 kilo, mulailah dengan mengikat sepatu olahraga. Jadi jangan mulai dengan resultnya. Kadang kita tergoda, oh resultnya, wah kalau cuma ikat sepatu, cuma lari 5 menit 1 hari, nggak terlalu impact. Tapi seperti Ricardo bilang tadi bahwa itu 1% memang. Tapi kalau kita lakukan setiap hari sampai dengan 2 tahun misalnya, baru kelihatan impact-nya. Nah, kita terkadang tergoda. Gitu. Kita menganggap bahwa, oh saya bisa kok, saya motivasi kok. Tadi Sylvie juga bilang, saya termotivasi kok untuk melakukannya. Iya, tapi motivasi kita bertahan berapa lama? Our habit only bertahan mungkin 1 jam. Perilaku kita itu hanya bertahan 1 jam, 1,5 jam, atau 120 menit. Gitu. Jadi nggak akan lama. Gitu. Jadi kita mulai dengan hal yang kecil, sehingga itu menjadi otomatis nantinya. Nah, berikutnya, sebenarnya di sini juga sudah disebutkan tadi mengatur ulang lingkungan. Gitu. Mengurangi gangguan dengan mengatur ulang lingkungan. Jadi kalau kita misalnya, sebenarnya ini di pengulangan yang tadi gitu. Jadi kita apapun yang kita lakukan, keinginan kita yang besar, kita mulai dengan hal yang kecil, tapi kita mulai dengan mengubah setting lingkungan. Misalnya tadi, sepatu olahraga saya jauh di gudang. Gitu. Ya udah. Ketika kita bangun tidur, taruh aja sepatu olahraga di bawah tempat tidur kita. Jadi begitu kita bangun tidur, langsung ada sepatu olahraga di situ. Itu memotivasi kita untuk lari gitu. Jadi kita setting lingkungan sebisa mungkin supaya tidak mengganggu kita. Ketika saya mencoba konsentrasi, ada handphone di situ. Ya udah, handphonenya mohon maaf kita taruh di gudang atau di tempat lain yang memang jauh dari jangkauan kita. Ketika kita berkomitmen jam 10 itu saya harus tidur, tapi handphone saya ada di depan saya, handphonenya taruh di ruang tamu. Jangan dibawa ke tempat tidur, jangan ditaruh di samping bantal. Nggak apa-apa, ini untuk alarm. Hey, buy an alarm gitu. Bukan handphone menjadi alarm gitu. Tapi kita beli alarm supaya kita nggak menjadikan alasan handphone kita yang akan menjadi alarm gitu. Baru untuk merubah merokok tadi, misalnya kalau kita sulit merubah untuk berhenti merokok, ya kita mulai dengan berhenti membawa korek gitu. Jadi rokoknya nggak apa-apa, itu small things tapi big impact nantinya. Kita berhenti membawa korek, lama-lama kita berhenti membawa rokok, lama-lama kita berhenti membeli rokok, lama-lama akan berhenti
berokok gitu. Jadi kita jangan mikir, oh saya harus berhenti merokok, tahan, nggak ngerokok gitu. Ya besoknya pasti akan merokok gitu. Nah, friksi-friksi ya, hal-hal kecil itu yang harus kita hilangkan, yang harus kita modifikasi supaya kita bisa memulai small things. Jadi intinya dari lanjutan dari third law ini adalah begin small things. Hal-hal kecil. Jadi jangan terlalu besar mikirnya, mulailah dengan hal kecil sehingga effortless. Karena apa? Karena hal kecil tadi effortless sehingga kita bisa melakukannya dengan gampang, dengan mudah gitu. Kita nggak perlu usaha yang keras sekali. Kalau kita lari tujuannya lari 6 kilo satu hari, itu sangat keras sekali gitu, sangat susah. Mungkin seminggu kita kolaps. Mungkin kita seminggu hepatitis ataupun sakit apa jadinya. Dan jadinya itu berhenti. Oh, saya kerja terlalu keras, jadinya berhenti gitu. Kita nggak mencapai goals kita jadinya. Jadi begin with small things. Apapun itu, perilaku apapun itu, contohnya banyak sekali di buku ini, nggak bisa kita sebut satu-satu. Itu banyak sekali contoh-contoh yang dimulai dengan hal kecil gitu, hal kecil sehingga itu kalau dilakukan konsisten itu impact-nya besar. Itu salah satu bagian dari buku yang third law. Dilanjutkan mungkin dengan Arum. Oke, baik. Melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Julie dan Nanda. Jadi memang pembahasan selanjutnya itu tentang bagaimana sih membuat kebiasaan yang baik itu jadi sesuatu yang justru nggak bisa terhindarkan. Jadi kayak akan selalu ada dan kita tidak bisa menghindar dari kebiasaan baik tersebut. Sementara kebiasaan buruknya itu jadi sesuatu yang impossible. Kalau James Clear bilangnya begitu. Yang buruk jadi sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Nah, selanjutnya dia cerita tuh beberapa contoh dari beberapa tokoh dan juga orang-orang yang dia kenal. Ya, mungkin saya akan mencari analoginya dengan hal-hal yang mungkin lebih dekat dengan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau kebiasaan yang baik itu supaya tidak terhindarkan untuk terjadi, maka buatlah dia semudah mungkin. Ya, karena semakin dia mudah, automatically dia akan terjadi gitu. Sementara yang buruk itu buatlah dia untuk sesusah mungkin terjadinya. Ya. Nah, yang mudah itu contohnya di sini misalnya, kalau kita awalnya punya kebiasaan untuk makan yang fast food, ya apa-apa fast food, gitu ya, malas masak dan segala macam ya. Nah, bukan si James Clear ya. Jadi mungkin salah satu caranya adalah permudah supaya cooking healthy food itu jadi sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Ya, katakanlah misalnya kita nyetok bumbu-bumbu yang sudah jadi. Mungkin beberapa di antara teman-teman saya perhatikan juga melakukan jadi bumbu-bumbu itu disiapkan ya dari yang fresh, disiapkan di refrigerator. Lalu kemudian nanti waktu ingin memasak tinggal cemplung saja. Jadi akhirnya kan healthy food-nya itu, habit untuk healthy food ya itu terbentuk ya. Nah, kemudian di sini ada satu konsep yang juga digunakan oleh para psikolog ya, yang disebut dengan commitment device. Jadi apa yang dilakukan hari ini ya itu pilihan apapun yang dilakukan hari ini itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengontrol perilaku kita di masa depan. Ya, jadi kalau misalnya pada hari ini kita memulai ya, maka di masa depan kita akan terbiasa melakukannya dan kita punya kontrol untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah,
Kemudian James Clear bilang kalau yang paling gampang itu kan tadi Nanda udah sebutkan. Jadi kan dia sesuatu otomatik. Ya. Jadi misalnya kalau James Clear mencontohkan ada kasir, gitu ya, ada kasir yang nilep uang. Jadi ngerubah orangnya mungkin agak sulit, tapi yang bisa dilakukan adalah gunakan cash register, gitu ya, yang ada kode-kode tertentu setiap dia login dan lain-lain bisa kelihatan segala transaksi sehingga untuk nilep uang itu menjadi sulit gitu. Nah, akhirnya kan si kasir kalau di sini contohnya kan dia akan ya udahlah kebiasaannya untuk nilep uang itu kan juga tidak mudah dilakukan, akhirnya ya udah nggak apa-apa juga sih sebenarnya nggak nilep uang itu terbentuk gitu ya. Kemudian segala sesuatu yang otomatis itu memang mudah ya, apapun bisa jadi mudah. Seperti kita lihat sekarang, apapun dengan segala macam aplikasi itu jadi mudah. Di satu sisi dia memang memberikan efek yang positif, tapi di sisi lain segala sesuatu yang otomatis itu juga punya challenge. Itu justru bisa mengarahkan kepada hal yang tidak diinginkan atau di sini dia menyebutnya ada sisi downside ya, atau ada sisi buruk lah dari sesuatu yang otomatis. Maksudnya apa di sini? Itu kalau kita perhatikan dalam keseharian kita sekarang, ya kita semuanya kan gampang, mau apa-apa semuanya dari handphone. Semuanya dari handphone. Nah, akhirnya kita itu terbentuklah kebiasaan kita untuk nggak lepas dari gadget itu. Nah, kemudian yang paling sering lagi itu dari menggunakan gadget adalah sosial medianya. Ya, gampang banget. Kita tinggal pencet-pencet dengan ujung jari kita tanpa sadar kita sudah lebih dari 2 jam. Awalnya sih mungkin cuman sebentar aja, lihat aja, tapi kita akan ending di melihat ke sana kemari ya. Sampai ternyata 2 jam lebih, 3 jam dan seterusnya. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, ya 1 tahun, berapa jam akhirnya yang kita habiskan di sana. Nah, itu akhirnya maksudnya untuk sesuatu yang baik, akhirnya mengenerate habit yang buruk. James Clear punya cara yang dia lakukan karena dia juga mengalami hal yang sama. Artinya dia juga nanti mau ngerjain apa, endingnya dia browsing atau dia chatting di sosial media. Nah, yang dilakukan James Clear adalah dia minta asistennya untuk reset password di semua akun sosmednya. Ya, IG, Facebook, Twitter, whatever. Ya, pokoknya semua akun sosmed itu dia minta asistennya reset. Ya, jadi dia waktu mau login itu kan udah nggak bisa karena passwordnya nggak masuk kan, nggak masuk. Nah, dan dia tidak tanya ke asistennya. Akhirnya dia bekerja, dia melakukan pekerjaannya, nggak lagi bisa login ke sosmed. Jadi sulit. Ya itu tadi kan dipersulit. Dia akhirnya sulit untuk login di sosmed. Nah, kemudian itu dilakukan dari Senin pagi sampai hari Jumat. Waktu hari Jumat, asistennya kirim passwordnya. Bisalah dia bersosmetria di Sabtu Minggu sampai Senin pagi lagi waktu asistennya riset ulang lagi passwordnya. Nah, lama-lama dia merasa nggak apa-apa juga kok kalau misalnya dalam 1 minggu itu katakanlah dalam seminggu itu bersosmed hanya di Sabtu Minggu, nggak ada yang aneh juga gitu, dan saya survive kok dengan kondisi seperti itu. Nah, itu kan kemudian karena terus-menerus jadilah satu habit yang baru. Habit yang jeleknya itu sudah ditekan dan muncullah habit lain yang membuat dia menjadi lebih produktif. Nah, gitu. Jadi kesimpulan utamanya buat
habit buruk itu sesusah-susahnya untuk bisa terjadi. Ya, caranya bisa mungkin disesuaikan dengan apa yang paling susah yang bisa kita lakukan untuk membuat habit kita itu tidak muncul. Ya, mungkin itu dari saya. Silakan Boleh saya dilanjutkan tambah lagi. 1 menit? Ya, silakan Nanda. Halo? Ya, jadi ada 2 minutes rule yang memang dijelaskan untuk merubah untuk merubah perilaku di sini. Jadi ada aturan 2 menit. Artinya perubahan perilaku itu bisa efektif dilakukan kalau kurang dari 2 menit. Jadi misalnya, daripada kita mengatakan bahwa, oh sebelum tidur saya harus baca buku setiap malam. Coba kita rubah menjadi setiap malam saya membaca 1 halaman. Itu lebih simpel, itu kurang dari 2 menit. Cuman 1 halaman setiap malam. Daripada kita tanpa terbatas mengatakan bahwa, oh saya akan baca buku setiap malam sebelum tidur. Itu nggak tahu, kita mau baca sampai berapa lama kita nggak tahu gitu. Tapi kita rubah menjadi 1 halaman. Berlari misalnya, saya berlari 3 km per hari. Kita rubah menjadi saya tiap pagi harus mengikat sepatu olahraga saya. Gitu. Jadi perilaku kecil mengikat sepatu olahraga. Saya misalnya mau kurus, saya membuat jus segar. Itu nggak tahu kita mau buat jus segar seperti apa. Gitu. Tapi kita mulai dengan 2 minutes itu memotong buah mangga. Gitu. Jadi benar-benar aktivitasnya kita perkecil lagi. Jadi bukan ngebuat jus karena apa jus apa ya? Hari ini saya mau pergi ke pasar, planningnya terlalu banyak motion kita nantinya. Sama seperti saya menohok banget baca buku ini, termasuk pada saat saya dengan baca buku ini saya bisa merubah banyak perilaku ini. Itu motion masih. Saya masih merencanakan gitu. Ini menohok banget ini buku yang memang yang menohok untuk diri sendiri lah. Terlalu banyak baca buku juga itu motionnya terlalu banyak tanpa mempraktekkan. Jadi kata kuncinya adalah 2 menit. Mulailah dengan perilaku 2 menit. Karena dengan 2 menit itu effortless gitu. Itu tambahan. Thank you. Thank you, Nan. Sekarang bisa dilanjutkan sama Dian. Hai, Dian. Ya, aku dapat bab keempat. Aku mau share screen, tapi kayak ada yang nggak ini. Tapi coba deh ya, ada yang belum selesai. Ini kelihatan nggak sih? Enggak ya? Kelihatan? Kelihatan tapi nggak ini, nggak apa namanya? Di show dia. Ya, nggak Slide show. Kayaknya udah Kanan lama bawah. nggak ini deh. Udah. Kanan bawah. Ya, Udah kelihatan? mantap. Oke. Yo. Oke. Kita masuk ke rule yang keempat. Di sini itu kita nyebutnya dengan cardinal rule. Itu ada yang pertama yang pertama itu make it obvious, terlihat, kedua atraktif, ketiga gampang, dan yang keempat itu harus puas. Jadi intinya habit itu selalu ada menghasilkan sesuatu, apakah itu kepuasan ataupun tidak. Nah, yang kebiasaan yang memuaskan itu butuh satu penguatan, ataupun istilahnya yang di kita itu kita nyebutnya reinforcement, ya kan? Nah, dalam membentuk habit baru itu ada immediate reinforcement. Dalam artian begitu kita lakukan, kita akan mendapatkan itu. Contohnya misalnya kita beli sabun, lebih enak pakai sabun yang punya wangi mint daripada sabun yang plain, seperti itu. Kemudian di dalam hukum yang keempat ini ada juga yang disebut dengan gratifikasi. Kita butuh reward untuk good habit itu. Nah, bagaimana membuat habit itu selalu ada itu adalah kita harus punya satu habit tracker.
Ini benar-benar aku persingkat ya, karena yang diambil cuma beberapa poin. Nah, habit tracker itu adalah sudah berapa kali kita melakukannya setiap hari, karena yang dibutuhkan adalah konsistensi. Nah, kalau kita udah fail sekali, jangan sampai 2 kali. Aturannya adalah tidak boleh skip 2 kali. Boleh sekali. Begitu 2 kali, kita harus mengulangnya dari awal lagi. Sampai saatnya kita tidak membutuhkan reward dari luar lagi. Jadi kita akan menjalankan habit itu karena secara sadar dan secara kita sadari itu sudah menjadi identitas kita. Contohnya misalnya lari. Tadi kan kita bilang lebih bagus langsung mulai untuk ngiket tali sepatu daripada aku plan mau lari sepatunya ini gitu. Jadi lebih bagus dibuat semacam track semacam langsung gitu. Jadi jangan too much motionnya tadi seperti kata Nanda. Nah, itu. Kemudian selain habit tracker, kita juga harus punya partner satu untuk yang membantu konsistensi kita. Jadi kalau mau lari itu cari satu orang yang benar-benar bisa jadi partner. Jadi kalau ada semacam bukan reward atau punishment ya. Jadi gini, kalau saya lari, hari ini kamu lari, atau salah satu nggak lari, itu ada yang bayar denda. Ada yang bayar denda. Nah, duitnya itu berupa apapun bisa kita jadikan reward ke depannya gitu. Sampai di sini ya. Kebetulan Ihsan nggak tahu kemana. Jatahnya Ihsan juga udah saya reviewkan sekalian. So, mungkin bisa dilanjut ke siapa? Halo? Lydia. Ya. Ke Lydia dia. Lydia. Bisa stop sharing ininya, Dian. Ya biar kita lanjut. Ya. Oke, silakan Lid. Aku coba sharing itu dulu ya. Video. Oke. Oke. Bentar. Semoga bisa ya. Aku belum pernah nyoba sih sharing ini. Yang hijau di bawah, terus ada muncul di layar warna biru. Oke. Gini aja. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan, ya. Ya, selamat menikmati.
kecil ya. Mungkin bisa ditambahkan penjelasannya bagian ini karena menurut saya penting juga. Iya. Jadi di bagian chapter 18 itu dia mengemukakan tentang bagaimana genetik itu turut berperan dalam pembentukan kebiasaan seseorang. Jadi ada gen, ada kepribadian, terus ada habit. Yang saya baca itu seperti itu. Jadi contoh. Dia maaf tadi videonya suaranya. Iya, nanti aku share di grup aja ya kali ya videonya ya, biar bisa ini. Ya, aku lanjutin ya. Jadi misalnya, kalau yang dicontohkan oleh Clear itu di situ kayak ada 2 orang atlet gitu punya masing-masing berbeda. Tapi aku lebih ke mikirnya kalau diterapkan dalam karir ke siswa itu kayak misalnya anak yang punya good looking, punya tampilan bagus, punya body yang oke, dia juga cita-citanya misalnya untuk terjun di entertainment itu lebih mendukung dia. Dan dia tinggal mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang dukung untuk kesuksesan dia menuju hal tersebut. Nah, jadi secara simpel tuh di bab 18 itu menceritakan seperti itu. Dan untuk tahu bakatnya, untuk tahu potensinya yang dibawa dari gen itu seperti apa, kebiasaan apa yang tepat dan sukses seperti apa yang mau diperoleh, itu masing-masing orang punya trik tersendiri dan harus jeli sendiri ngelihat diri sendiri masing-masing. Dan kalau di bab 19 itu yang saya pahami adalah Goldilocks rules itu menjaga motivasi. Karena begitu kita menguasai sesuatu, habitnya udah ada, terus tiba-tiba kita bosan, kita jenuh. Sehingga itu yang justru bikin gagal tuh itu, saat kita rasa bosan itu datang dan kita nggak ngelanjutin. Nah, jadi di situ harus berusaha untuk jaga motivasi itu biar perilakunya, habitnya tuh tetap bagus, tetap ada di puncaknya gitu. Itu saja dari saya pembahasan kedua bab tersebut. Terima kasih. Makasih Lydia. Jadi ini kita sudah Lid bisa di dulu bentar ya. Oke, jadi kita ini sudah pada ujung dari pembahasan kita di Atomic Habit. Sebelum kita summary, saya ingin membuka kesempatan buat teman-teman untuk memberikan personal intake. Itu yang paling penting ya. What do you like about this book gitu. Apa yang akan mungkin teman-teman tadi teman-teman udah banyak sekali menyampaikan, tapi mungkin ada satu hal yang paling bagus yang menurut teman-teman sangat-sangat menarik dan kata Nanda tadi menohok banget gitu. Mungkin bisa disampaikan gitu. Siapa yang mau sharing? Saya mungkin bisa coba tadi ini ya, yang menarik tadi, gimana kalau lingkungan saya itu tidak mendukung, ya. Contohnya ada satu kelompok militer yang perang Vietnam, militer Amerika dulu, mereka kan berada di lingkungan pengguna narkotik pada saat itu gitu. Nah, ketika mereka kembali ke lingkungan di rumahnya di Amerika, hal itu tidak kembali lagi mereka untuk mengkonsumsi narkoba karena lingkungannya sudah berubah gitu. Jadi hal itu ini sudah melalui riset dan melalui proses yang dilakukan sangat panjang. Jadi perilaku itu bisa berubah ketika kita mengubah lingkungan kita. Itu salah satu yang menurut saya juga menarik. Bagaimana tadi hubungan antara personality, genetik, tapi lingkungan itu yang kita rubah itu bisa mempengaruhi bagaimana kita mencoba memperbaiki perilaku kita yang baik. Gitu. Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini Ibu Dian. Kenapa kamu ngomong aja Dian tentang membentuk habit baru?
Kenapa harus diomongin sih? Jadi gini, aku kebetulan pas dapat bab di mana memang aku lagi bentuk habit baru. Jadi ada buat semacam, oh kalau aku berhasil ini ada rewardnya gitu. Kemudian ada habit trackernya. Hari ini udah berapa kali. Nah, kalau misalnya aku sejauh ini sih belum ada yang skip ya. Jadi misalnya kalau aku skip, aku harus masukin sesuatu ke kantong gratifikasi. Dalam artian semacam kantong denda. Kalau aku nggak ngelakuin ini berarti aku harus bayar sekian, masukin ke kantong denda ataupun apapun itu. Karena contoh yang dibuat di buku ini begitu. Misalnya gini, saya mau berhenti minum alkohol. Nah, berarti kan menghindari jam-jam itu ya, free flow hour gitu ya. Nah, itu kan ada duit yang di-spend ke situ. Nah, duitnya itu dikumpulin ke kantong gratifikasi. Jadi di-replace misalnya gantinya jadi kayak jaket merek apa gitu yang mahal. Jadi setiap berhasil tidak minum itu masukin sekian dan itu nominalnya sebisa mungkin sama. Itu contohnya. Lagi mencoba sih, ini udah jalan seminggu. Oke. Nah, yang aku mau tanya ke teman-teman tadi ada yang miss di aku. Gimana sih supaya itu konsisten gitu loh? Karena dulu sempat bikin habit yang udah jalan 2 tahun, begitu balik ke kota kok habit itu hilang ya gitu. Padahal kan ada yang bilang kalau 12 kali dirimu lakukan secara rutin dan lain-lain itu sudah akan menjadi habit dan mengambil sedikit bagian kepribadianmu gitu. Cuman begitu yang aku rasain ya 2 tahun di kebon, begitu balik ke kota kok habit itu hilang ya. Apakah karena waktu, time management atau lokasi atau gimana? Kira-kira ada feedback nggak? Thank you. Yan, Ya. aku mau nanya dulu Yan. Iya, aku mau nanya dulu waktu habitnya hilang itu karena apa gitu? Maksudku in practice-nya itu apa yang terjadi? Kok nggak dilakukan? Ya, gue freeze ya. Kenapa nggak konsisten maksudnya? Enggak, kan dia bilang tadi dia pindah, ketika dia pindah habitnya enggak muncul lagi. Nah, pertanyaanku waktu itu ketika kamu pindah, apa yang buat perilakunya berhenti waktu itu? Ada kejadian apa? Atau ada apa? Yang aku pribadi ya, aku juga lagi satu motivasi aku punya, tapi mungkin lokasi yang aku nggak punya. Aku dulu pecinta jogging selama di kebon, mungkin karena didukung kali ya, lingkungannya asri, nggak banyak mobil. Begitu aku pulang itu yang gila segini macetnya, gue lari, ini mah penyakitan gitu. Lama-lama bener sih yang dibilang kita skip sekali, oke lah masih ada, oh ini cuaca hujan gitu, besoknya 2 kali 3 kali, lama-lama apaan tuh ya gitu. Jadi mau coba lagi tuh bener-bener yang oke, I need to maksudnya cari motivasi, cari celah lagi untuk mulai sih. Mana tahu dari teman-teman ada yang saran yang lain. Jadi kalau aku tangkap sedikit ya, mungkin aku kasih sedikit pandangan ya. Kalau James Clear ini kan dia banyak prinsip yang dia pakai itu kan prinsip behavioristik. Jadi makanya dia filosofinya Skinner sama Thorndike itu dia pakai, ya kan? Nah, makanya prinsip yang muncul itu adalah perilaku, habit, kemudian reward, ya. Nah, memang untuk kalau pakai prinsip behavioristik supaya sebuah perilaku itu konsisten tetap terjadi, keempat-empatnya ini harus ada. Yang tadi itu ada stimulusnya, ada cue-nya, ada reward-nya, ada action-nya gitu kan. Tapi kayak yang kasus Ricardo tadi, jadi di sini memang benar lingkungan itu berperan penting, ya. Karena nanti reward itu bisa juga dari lingkungan yang memperkuat. Tapi sebenarnya ketika lingkungan secara alamiah itu tidak supporting, kita bisa create sendiri lingkungannya. Contoh misalnya kan kayak tadi kan, ketika Dian lari, habitnya tadi lari ya, lari ya kan. Biasanya lari di tempat yang asri, enak gitu kan. Jadilah habitnya gitu, jadilah perilakunya. Dari kenyataan sekalian.
lucu. Tapi kemudian ketika nggak ada itu, nggak enak lagi larinya, gitu kan. Padahal sebenarnya lingkungannya bisa tetap di-create. Jadi ada nanti satu prinsipnya itu adalah kayak self-regulation gitu. Jadi reward itu sendiri pun bisa dari kita, lingkungan itu pun bisa kita yang create. Contoh sederhana gini deh, kayak si misalnya kenapa orang yang habis rehab edik itu tidak disarankan balik ke tempatnya. Jadi dimanipulasi gitu lingkungannya. Jadi dia ditempatkan di lingkungan yang lain. Atau misalnya gini, si Ricardo lagi belajar, teman sebelahnya bising gitu. Dia kan nggak bisa berharap kontrol orang lain, orang yang nggak bising. Yang dia lakukan, dia pergi ke tempat lain yang situasinya lebih tenang. Itu lingkungannya kita create supaya kondusif dan supporting buat behavior-nya kita. Itu sih ada satu yang mungkin nggak dijelasin sini, tapi itu prinsip behavioristik gitu. Jadi kalau lingkungannya secara natural tidak supporting, kita create lingkungan yang supporting gitu. Dan aku sih nggak ngelihat, mungkin karena juga belum baca sampai belakang ya. James Clear ini ngomongin yang kuat tentang motivasi. Ya. Dia sebenarnya tidak begitu kuat ngomongin faktor internal. Dia itu kuatnya ngomongin kalau mau dapat reward yang gede di ending, lakukanlah mulai dari hal yang kecil-kecil gitu. Kalau aku cari tadi peribahasanya itu loh, Roma tidak dibangun dalam satu malam gitu. Kayak cicil, entar lu dapat lah benefitnya di belakang. Gitulah. Dia janjiin, kalau lu cicil, kecil, 2 menit, entar lu pasti dapat benefit di belakang. Rewardnya. Gitu sih yang sederhananya mungkin. Gitu kali, Ci. Di satu sisi buku ini juga cukup menampar sih. Iya bener sih. Oke. Ya, Thank you banget. Iya. Nggak ada merah itu di pipinya. Tampar sayang, Nan. Ya. Saya pengen dengar dari Milia, adik kelas kita 2002, tapi kita dengar dulu ada yang mau disampaikan oleh Lydia barusan. Apa Lid? Iya, di aku tuh baca buku ini tuh bisa banget diterapin ke diri sendiri dan ke siswa khususnya. Ke anak-anak sekolah yang punya kebiasaan kurang bagus, langkah-langkahnya ini sangat bisa aku terapin dalam membimbing dan mengkonseling mereka. Terus satu lagi tentang kebiasaan sendiri, kan tadi harusnya ada reward ya. Kebiasaan baik itu harusnya memberi reward. Nah, aku pengalamannya gini nih, bulan lalu itu aku semangat-semangatnya Zumba dan aerobik tiap hari. Jadi itu suatu kebiasaan yang bagus kalau menurut aku kan. Tapi baru 1 minggu aku lakukan, terus tiba-tiba aku nimbang, beratku bukannya turun tapi naik. Nah, jadi ukuran memang mengecil ya. Ukuran jadi ya baju tuh makin longgar, celana makin longgar, tapi timbangannya kenapa naik gitu. Biasanya aku 60, ini kemarin aku naik 2 kilo jadi 62. Terus aku jadi ya, nah itu tuh akhirnya jadi ini, jadi menghentikan sendiri kebiasaan baik aku itu karena efek samping yang aku dapet tuh ternyata nggak bagus. Nah ini gimana nih? Beli timbangan baru, timbangannya valid kok dan alhamdulillah tuh timbangannya bagus. Tapi aku juga, nah mau terus nimpali Lydia. Tahu aku kalau olahraga di awal dia akan memecah otot. Jadi lebih bagus niat dasarnya dulu, intentionnya apa, untuk kesehatan kah, untuk menurunkan timbangan kah, atau untuk seru-seruan? Sebetulnya waktu itu tuh untuk sehat ya, untuk sehat dan untuk maintain, otomatis untuk maintain berat badan aku nggak mau naik lagi karena bakal sesak nafas nantinya kalau lebih berat lagi. Nah akhirnya aku konsul memang sama trainer olahraga dan dia memang bilang begitu. Di awal itu memang otot-otot badan itu dipadetin dulu katanya gitu ya, sehingga walaupun terasa longgar bakal berat, bakal nambah ininya. Nah, itu jadinya ya gitulah. Jadi ini masih ingin cari-cari habit baik lainnya tapi belum nemu.
Dan banyak PR sih, bener sama kayak teman-teman bilang, banyak wacana, banyak PR mau bikin apa, tapi belum dilakukan. Kita melakukan, ya dimulai 2 menit aja ya. Ya, itu deh, makasih banyak. Oke, kita dengarkan dari Milia. What do you think about this book? Selamat malam kakak-kakak semua, abang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah nemu flyer ini di FB-nya Kak Ridoy gitu. Dan memang sudah berniat untuk ikut gitu karena dari judul bukunya Atomic Habit itu kayaknya menyentil sesuatu gitu bahwa oh ini habit-habit gitu, tentang habit gitu. Makanya Mili memang mengusahakan untuk ikut malam ini gitu. Dan memang dari pembicaraan tadi sampai ini tuh jujur ini Mili belum baca bukunya dan baru tahu isinya ya lewat pembicaraan malam ini itu. Cuman banyak sekali insight yang didapatkan dari pembicaraan malam ini. Karena jujur dari dulu tuh kita terutama Mili tuh sering kali membuat rencana-rencana, pengen ini, pengen berubah ini. Jadi sering kali kita terjebak kepada outcome, hasil gitu loh. Jadi dan melupakan bahwa sebuah hasil perubahan itu pasti harus dimulai dari langkah-langkah yang kecil gitu. Dan karena terjebak di outcome itu kita selalu setiap apa yang dilakukan itu pasti langsung lihat hasilnya udah dapat nggak ya gitu, sehingga ketika hasil nggak didapatkan yang menjadi motivasi di awal itu membuat semangat jadi turun. Dengan mengetahui Atomic Habit ini dari pembicaraan malam ini jadi menyadari bahwa itu tadi perubahan 1% yang tidak terlihat itu akan menghasilkan perubahan ataupun keinginan kita yang kita ingin capai yang besar gitu, meskipun bukan dalam waktu dekat karena tidak ada yang instan sebenarnya gitu. Dan dari pembicaraan tadi baru dapat 4 law itu benar. Setelah dipikir-pikir, oh iya ya, selama ini ternyata saya ingin berubah, ingin melakukan ini, menciptakan kebiasaan ini, tapi tidak melakukan 4 law ini sehingga itu maintenance-nya tidak terjadi gitu. Jadi dengan pembicaraan ini bahwa segala sesuatu itu memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, harus nyata dulu, harus jelas dulu gitu. Yang seperti yang dijelaskan tadi itu bahwa harus terukur gitu, harus jelas timingnya, tempatnya, kemudian terukur hasilnya gitu. Behavioristik sekali ya Kak Juli ya, terukur gitu, measurable gitu. Jadi ya memang mungkin selama ini satu lagi ketika kita ingin berubah itu terutama Mili itu mempersulit gitu. Jadi banyaknya itu di planning, jadi terkesan itu jadi sulit gitu. Dan baru tahu kalau hukumnya itu harus segala sesuatunya harus dibuat make it easy gitu, harus dibuat semudah mungkin, seringan mungkin, sehingga kita tidak effortless tadi ya Bang Ricardo ya. Jadi yang tidak terasa gitu bahwa usaha yang kita keluarkan itu ternyata membawa dampak yang besar. Mungkin itu sih insight yang Mili dapatkan. Terima kasih banyak buat kakak-kakak angkatan 99 dengan kolak lupis yang ini. Hanya sih tadi yang 4 law itu sih sebenarnya yang selama ini tuh yang nggak diterap, yang nggak tahu gitu bahwa untuk membentuk kebiasaan baru tuh harus ada 4 law itu gitu. Itu sih Bang. Thank you. Mungkin itu aja. Kita masih buka sharing-sharing ya. Saya mau sharing sedikit. Jadi 2 tahun lalu itu aku ikut full marathon beberapa kali ya. Jadi full marathon itu kan 42 kilo. Jadi 2 kali half marathon, saya pernah ke Borobudur marathon, pernah ke Penang marathon, full marathon, pernah ke Singapura dan beberapa kali juga di Indonesia gitu. Kalau aku bayangkan, aku flashback, sekarang aku udah jarang lari. Tadi aku coba lari, udah mulai lagi ke awal. Jadi mulai lagi aku mulai start kayak dulu, aku baru pertama kali itu cuma 5 kilo gitu. Jadi ketika saya ikut mau ikut maraton itu, saya sudah prepare itu sekitar 2 bulan, 3 bulan training, supaya endurance saya itu saya tambah setiap hari gitu. Jadi dari kecepatan saya misalnya 9 menit per kilo berubah menjadi 8, kemudian menjadi 7, dan saya pernah peak itu 6 menit per kilo. Jadi secara keseluruhan itu untuk half marathon itu saya bisa paling cepat itu bisa 2,5 jam gitu. Jadi kalau saya flashback itu nggak akan mungkin kalau misalnya saya lakukan dengan rutin, dan itu akan kayak
di dalam grafik tadi kayak interest rate-nya di bank kan. Jadi setiap hari itu akan bertambah terus gitu. 1% nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada endurance yang saya tambah setiap hari, akhirnya pada saat sudah full pada hari H-nya itu saya mampu gitu, karena saya sudah contoh seperti itulah yang mungkin ingin disampaikan dalam buku ini, bahwa perubahan-perubahan itu memang kelihatan kecil, tapi kita nggak perlu lihat tujuan akhirnya, tapi apa yang kita lakukan hari-hari lingkungan kita. Seperti itu. Itu sih yang ingin saya share sedikit mengenai bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Mungkin kawan-kawan lain bisa ingin menambahkan atau pengalaman pribadi atau yang lain. Silakan. Ada teman-teman yang mau share? Kalau enggak, saya share sedikit ya. Boleh. Ya. Nah, sebenarnya saya tahu buku ini kebetulan mungkin bulan lalu ya, atau 3 minggu lalu saya ikut workshop tentang habit training. Habit training itu memang waktu itu konteksnya parenting. Jadi saya ikut, loh, iya ya, kita ini yang mengadakan workshop, background-nya itu saya nggak tahu pendidikan S2-nya ya, tapi beliau S1-nya sarjana hukum, S3-nya filsafat. Beliau itu praktisi homeschooling. Nah, kita kan orang psikologi, yang harusnya kalau masalah perilaku kan ngerti ya. Tapi ketika mendengar beliau memaparkan secara rinci tentang atomic habits ini, yaitu kayak dibilang Dian juga tadi, kok tertampar-tampar ya. Kok iya sih tahu, tapi kok kita nggak tahu ya praktek. Jadi sebetulnya kan ini kan bukunya praktis ya, buku yang sifatnya praktikal. Kalau kita kuliah dulu di bangku kuliah, kita kan belajar teori. Ternyata buat jadi kan kita tadi kayak Dian kan membentuk kebiasaan di diri sendiri, milih juga. Ya sebenarnya saya juga mengalami itu. Nggak selesai-selesai ya membentuk kebiasaan baru, nggak terbentuk-bentuk. Jadi kalau orang kita bilangnya apa sih, hangat tai ayam. Jadi cuma sebentar aja. Semangat di awal-awal, habis itu luntur semua. Nggak jadi. Nanti besok-besoknya baru ketemu yang lain lagi, pengen lagi tapi nggak jadi. Ternyata di anak juga, ketika kita jadi orang tua kan, sebagian teman-teman di sini semua udah orang tua ya, punya anak mungkin ada yang udah remaja, masih, kalau punya saya masih kecil, di bawah 10 tahun semua. Nah, itu biasanya kan kalau kita orang tua pengen punya anak punya kebiasaan baik. Pasti ya. Yang namanya orang tua kan nggak ada yang mau punya anak bisa nggak baik. Pasti maunya anaknya punya kebiasaan baik. Kita berusaha membentuk kebiasaan baik pada anak kita. Tapi yang simple aja, misalnya nih, sikat gigi ayah. Kebetulan kalau sikat gigi, saya termasuk dari awal sudah aware dan syukurlah ya memang berhasil. Jadi kita mau ngajarin sikat gigi. Anak kan dari kecil ya harusnya ya. Nah waktu kecil anak belum bisa menggenggam sikat gigi, dia belum kuat. Nah kalau kita ikut prinsipnya James Clear di sini, dia kan sebenarnya, nah di workshop itu saya dikasih ringkasnya itu jadi 2C, 2R, 2C dan 2R. Jadi Q, craving, reward, response, reward. Jadi kan supaya ya rangkuman ini ya, kasih dibuat supaya jelas. Dibuat supaya kita bisa, misalnya anak masih kecil nggak bisa kenal tulisan, kita buat gambar, tempel gambar gitu lah. Jadi sebetulnya hal-hal yang dikemukakan James Clear ini sih, kalau kita menilik teori-teori behavioristik yang dulu kita pelajari, ada semuanya sebetulnya. Cuman kita nggak melihatnya kan dari sisi teori, dari sisi sainsnya, kita nggak lihat praktikalnya. Terus kok bisa anak diajari sikat gigi? Kalau saya dulu, jadi anak saya dari bayi, belum punya gigi, saya sudah selalu sikat gigi dia. Jadi pakai sikat gigi khusus bayi yang karet, yang halus itu ya. Jadi cuma nyikat gusi, tapi gerakannya seperti sikat gigi. Saya sebut namanya ya. Anaknya ada di sini, jadi nggak usah sebutin namanya. Kita sikat gigi ya, sebelum tidur sikat dari bayi.
Nah, setelah dia punya gigi, saya mulai ajar dia genggam kan. Kan harusnya itu kita buat atraktif. Ya mulailah mamanya rada-rada gila ya kan, nyanyi-nyanyi di depan wastafel ya kan. Ayo, masih ingat iklan gigi zaman dulu, aku gigi itu ini mulut rumahku. Itu yang kulakukan setiap malam sampai dia bisa sikat gigi sendiri. Awalnya apa? Awalnya saya cuma minta dia pegang aja. Jadi make it easy. Jadi step by step tuh make it easy. Ini kan yang contoh konkret ya. Pertama dia nggak bisa pegang, belum bisa sikat gigi, nggak apa-apa, saya yang nyikatin. Tapi saya memperkenalkan itu ke dia. Next dia udah bisa pegang sikat, dia kan tetap belum bisa sikat. Saya cuman kasih odol aja, saya pegang, tapi saya yang mencetin dia, saya yang ini pakai giginya. Tapi dia udah bisa ngambil sendiri. Itu satisfying buat anak kecil. Dia senang. Next step-nya, jadi itu yang dikatakan isi step by step. Kadang kan kita, apalagi kalau anaknya udah gede, misalnya udah balita, misalnya umur 3 tahun, yang harusnya kalau dari awal udah terbentuk, tapi belum, misalnya kan pasti kita nggak sabar ya, harusnya udah bisa sikat gigi. Kita membentuknya, kita tunjukin sekali, langsung dia bisa sikat gigi. Ternyata kan nggak bisa. Jadi itu yang make it easy itu makanya pecah stepnya kecil-kecil. Nggak apa-apa kalau hari ini dia cuma bisa megang sikat gigi aja, tapi belum sikat gigi sendiri. Nggak apa-apa kalau besoknya, seminggu kemudian dia cuma bisa ngambil pasta gigi dari tubenya, tapi masih tetap belum bisa sikat gigi sendiri. Terus kalau misalnya, Icut ini bilang, Cut Aida, malah keteteran. Oh, berarti pas dong sharing saya hari ini. Jadi next-nya dia cuma bisa depan, cuma bisa gini. Itu juga cuma 3 kali misalnya, nggak bersih ya. Nggak apa-apa kita lanjutin. Tapi tetap kita puji, oh hebat, adik hari ini udah bisa sikat sendiri ya, padahal dia nyikatnya cuma sek, udah, gitu kan, sisanya kita yang nyikatin. Tapi itu membuat dia satisfied, oh ternyata aku udah bisa. Nah, next step-nya ya baru, nah ini datang dia ngomong sikat gigi. Ngomong sikat gigi, oke. Nah, jadi nanti lama-lama itu akan tergantung, membuat itu harus membuat kegiatan menyikat gigi itu menyenangkan. Jadi itu sih contoh kecil sebetulnya yang waktu saya ikut workshop itu saya, oh oke, berarti untuk yang ini saya udah benar. Tapi saya sampai sekarang masih struggling, masalah apa? Suruh membereskan mainan. Saya ajarin itu dari kecil, tapi kayaknya ini. Nah, salah satu contoh, kalau untuk parenting ya yang saya dapat, pakainya prinsip ini juga. Tapi kan karena anak belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, itu kalau ditanya mau konsisten, ya kitanya yang mesti konsisten kalau kita mau membentuk perilaku anak. Jadi kalau mau membentuk perilaku anak, kayak tadi sikat gigi, kita yang konsisten setiap malam sebelum tidur, kita yang bawa dia sikat gigi. Mau dia nangis, mau dia apa, tapi kita yang bawa, kita tetap konsisten. Gitu. Sama seperti ketika mau merapikan mainan itu, saya baru menyadari di situ bahwa kesalahan saya adalah saya cuma ngomel. Beresin nggak sih mainannya? Mama buang loh. Kamu nggak beresin, mama buang. Tapi ya, anak mainnya di ruangan A. Saya ada di ruangan B. Saya cuma teriak-teriak. Nah, untuk anak yang masih kecil ternyata nggak bisa. Jadi kita masih datang ketika kita kasih perintah rapikan mainan, kita harus ada di sana mengawasi dia. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan tadi siapa sih Dian ya atau siapa, kalau mau membentuk kebiasaan lari harus ada teman yang menguatin kita. Kita yang dewasa aja perlu teman yang menguatkan kita, apalagi anak. Jadi kita harus ketika anak belum bisa mengkontrol perilakunya, kita jadi kontrolnya. Bahkan kita yang adult aja juga kadang nggak bisa kontrol diri kita kan. Kita kebanyakan niat. Niat mau hidup sehat. Niat mau minum 2 liter air sehari. Niat mau berhenti ngemil-ngemil yang nggak sehat. Tapi kita beli juga cemilan itu. Jadi berlawan lagi kan dengan itu kan tadi kalau dibilang create lingkungan itu. Nah, kita makan sehat di rumah, tapi di lemari penyimpanan makanan, lemari stok kita yang kita isi makanan nggak sehat semua. Kita belilah itu ciki, citato, coklat, permen, sebagainya. Itu ya dikatakan create lingkungan sih. Itu aja share dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman. Next ada Ben ya katanya ya. Ben, ya. Okay. Hai Ben, perkenalkan ini Ben, saya baru todong tadi, baru mulai. Would you say something? Halo, hai semua.
sorry, webcamnya lagi rusak nih agak Nggak apa-apa, ya kabur. silakan. Ya. Iya, ini gue udah baca sih. Salam kenal semuanya, halo. Gue udah baca sih, maksudnya untuk Atomic Habit. Malah kan Atomic Habit ini kan katanya bukan untuk resultnya ya, tapi lebih ke sistem habitnya. Cuman saya ini kan background-nya tech, jadi kan saya lebih kayak gimana ya? Begitu saya udah dapat kayak sistemnya, saya merasa saya harus mereplace sistem ini, jangan saya lakuin terus. Apakah itu bagus nggak ya? Gitu. Jadi saya membuat satu sistem ya secara ya teknologi, jadi mempermudah saya. Jadi saya nggak asik spend time untuk ke sana gitu. Apakah itu bagus atau enggak gitu sebenarnya? Ben bertanya atau coba diulang mungkin? Bertanya. Bertanya, maksudnya Diulang. kayak pengen Saya nanya. lagi nggak perhatiin, ya. Oke, ya. Tadi gini, kan Atomic Habits ini kan merupakan kayak action-action kecil yang kita lakuin untuk mendapatkan result yang gede gitu ya, sama yang bisa buat identity kita menjadi berbeda gitu, dan membentuk mindset yang berbeda gitu ya. Nah, namun kan background saya ini kan teknologi ya, jadi saya cenderung berpikir kayak, waduh, kalau saya maksudnya kayak harus saya lakuin tiap hari sampai kapan ini? Misalnya contohnya saya nginput record seperti finansial gitu ya, kayak menghitung ini mau sampai kapan, mau sampai tahun depan kah gitu. Jadi saya lebih cenderung berpikir kayak apakah saya harus mereplace ini dengan sistem gitu, sistem yang kayak ya saya nggak tahu ini apakah Atomic Habit kan katanya sampai kita menemukan sistem yang baru ya untuk melakukan aktivitas kita ini. Nah saya jadinya cenderung begitu, apakah ini bagus? Soalnya kan saya jadi nggak ngelakuin hal itu, jadi nggak membentuk habit itu gitu. Thank you. Mungkin saya bisa jawab sedikit, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan kalau ada yang terlewat. Yang kita harapkan dari Atomic Habit ini kan kebiasaan baru ya, yang kita ingin ciptakan, kebiasaan buruk yang kita ingin hindari gitu. Jadi kalau dikatakan kapankah ujungnya dan berapa lamakah, ada banyak sekali diskusi, dan si James Clear ini banyak sekali ditanyakan sampai kapan sih kebiasaan baru itu bisa terbentuk. Tadi yang seperti dijelasin oleh Julie kalau nggak salah, bahwa kebiasaan itu yang berulang gitu, yang dihitung, bukan berapa lamanya gitu ya. Ketika misalnya saya tetap latihan ketika winter, ketika salju, itu menandakan bahwa saya konsisten dalam perilaku saya gitu. Whatever happen gitu ya, circumstances-nya saya tetap lakukan. Itu artinya saya sudah menginternalize kebiasaan itu menjadi bagian dari diri saya gitu. Bahwa itulah saya adalah orang yang pelari gitu ya. Jadi tadi yang mungkin tidak di-highlight teman-teman itu adalah tentang identity, tentang identitas yang dibentuk bukan bukan tujuannya, bukan goalnya yang ingin dibentuk, tapi saya adalah pelari, saya adalah non-smoker, I'm not smoking gitu ya. Jadi itu yang ingin dibentuk gitu, bukan bukan tujuan goalnya itu gitu. Jadi inti dari yang ingin dibentuk dari ini adalah kebiasaan baru yang ingin dibentuk, kebiasaan buruk yang ingin dikurangi. Oke. Saya tambahin dikit ya. Boleh ya. Menarik itu yang dikatakan Ben tadi itu. Kalau kita lihat dari sisi perspektif buku ini ya, kalau kita ngelihat dari perspektif buku ini, sebenarnya kita melakukan simplify ya. Kalau misalnya Ben membuat misalnya sistem untuk mempermudah pekerjaan Ben, itu tergantung dari tujuan berikutnya apa gitu. Jadi kita membuat sistem itu sebenarnya bukan untuk stop di satu titik, tapi untuk prepare for next step. Jadi kalau menurut saya sih itu brilliant ya, membuat sistem itu bagus, tapi jangan stop jadi proactively lazy. Jadi sebenarnya kalau dia tujuannya untuk proactively lazy, itu jadi tidak produktif.
Jadi Benar, sebenarnya benar. kita membuat sistem itu untuk next step supaya saya bisa lebih maju lagi gitu. Artinya saya bisa mikirin ataupun melakukan hal-hal yang memang core-nya saya gitu. Masa saya hanya menginput ke sistem aja, ya udah saya buat aja sistem sendiri yang bisa automatic input. Misalnya saya bisa fokus ke hal-hal lain yang memang untuk kemajuan saya gitu. Jadi sebenarnya itu brilliant menurut saya sih dari sisi teknologi itu hal yang luar biasa karena itu akan membuat band bisa fokus lagi ke hal yang lain asal jangan stop. Jadi proactively lazy. Oh saya supaya saya bisa santai, saya buat remote lah, jendela saya remote-in, pintu saya remote-in. Terus tempat tidur saya remote-in. Udah, saya tinggal pencet remote aja gitu. Nanti semua, dan saya bisa santai nonton TV. Ya, jadi tergantung tujuan lu apa sebenarnya, next-nya apa gitu. Kalau tujuannya supaya saya bisa misalnya fokus untuk ngedesain, fokus untuk membangun software, itu akan menjadi perilaku yang luar biasa gitu. Bahkan itu membuat sistem berikutnya itu akan lebih bagus lagi gitu. Itu pandangan saya. Ya, oke. Thank you, Mas Nanda. Bagus sekali ya, mencerahkan. Mungkin ada teman-teman lain yang bukan di reviewer yang ingin komentar. Ada Natali, ada Cut Aida, ada Nomi, ada Tina, ada Wulan. Ada Wulan. Mungkin 1 menit bisa dipersilahkan teman-teman, ada yang mau ngomong. Nat, jangan tidur. Icut mungkin, you want to say something, Icut? Kita tunggu. Iya. Icut, Nova perkenalkan ya dirimu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dapat flyer dari temen nih. Saya bukan psikolog, tapi kebetulan seorang trainer, hipnoterapis, certified dari NLP. Jadi grafolog juga, jadi memang suka dunia psikolog walaupun bukan psikolog. Nah, senang sih dengar tadi teman-teman cerita, share tentang buku itu. Kebetulan saya belum baca, tapi saya suka. Cerita-ceritanya, artinya kita bagaimana kita merubah perilaku. Jika saya sendiri ditanya bagaimana sih merubah perilaku, memang tidak mudah, tapi bagi saya yang paling mudah itu jika strong why-nya jelas. Jadi kita kadang-kadang, kenapa kita harus melakukan ini? Ketika strong why-nya jelas, saya harus ngapain, itu membuat kita lebih kuat. Kita mau ngapain? Oh, saya harus misalnya ngaji 1 hari 1 juz, misalnya yang bagi yang muslim. Oh, kenapa saya harus ngaji 1 juz 1 hari? Jadi kita tidak terpengaruh oleh orang. Memang lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Tapi ketika strong why kita kuat, kita lebih, oh ya, kenapa sih harus ini? Gitu. Lebih meyakinkan kita. Memang lingkungan itu sangat mempengaruhi sih. Tapi ketika strong why-nya nggak kuat, walaupun di lingkungan itu, ya sebentar. Begitu jauh dari lingkungan tadi, kita akan kembali lagi. Tapi memang strong why-nya harus jelas. Lalu kita membuat, apa sih tujuan hidup? Apa visi yang kita cari? Apa misi? Lalu milikilah target. Jadi kalau saya sendiri, saya punya target. Tahun ini saya mau ngapain, bulan ini saya ngapain nih. Dan setiap hari saya buat buku harian. Dan di akhirnya itu saya evaluasi. Jadi mana yang belum selesai, mana yang udah. Jadi itu lebih membuat kita terfokus. Jadi teringat cerita seorang guru tentang orang yang kesal dia pergi ke masjid. Dia bilang, kok pada orang kok ke masjid pada ngomongin orang, pada arisa, pada bukan wirid, pada cerita ini, cerita itu. Terus kata gurunya apa? Mulailah kamu mengambil gelas, lalu kamu berkeliling dari masjid tadi. Ketika dia keliling dengan airnya tadi, ditanya, apakah kamu melihat orang sedang gosip, sedang ini, ceritakan orang? Enggak. Kenapa? Aku sibuk fokus dengan gelasku agar tidak tumpah airnya. Artinya ketika kita fokus kita mau ngapain, kita fokus, ya Allah hari ini target saya ini harus terkejar semua. Sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan urusan orang. Artinya kita fokus dengan target kita. Ya, waktu saya sedikit. Otomatis saya harus optimal, walaupun mungkin belum maksimal. Saya harus ini. Jadi kita tidak terlalu pikir, oh ini harus apa. Karena kita sudah tertulis. Biasanya buat target, checklist, target. Apa yang nggak tercapai, buat ya untuk diri kita sendiri. Apa sih? Oh, kalau saya nggak selesai ini, saya akan sedekah. Saya nggak selesai ini, saya akan sedekah ini. Dan ketika dia berhasil,
juga berikan kita kadang-kadang sering mencela diri. Kalau di grafologi itu kan ada orang mencela diri, itu artinya gini, alah aku nih kok kayak gini kali ya. Nah, untuk tidak tidak terjadi hal seperti itu, kita juga ketika kita berhasil, kita katakan pada diri, hebat kamu Cut Nova hari ini, ayo lanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun kita bukan gila pujian dari orang, tapi kita mensupport diri kita sendiri. Oke, sekian saja karena 1 menit kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih mute. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ini sebelum saya wrap, kita wrap aja. Kayaknya kayak Duh, ini ya. boleh 1 menit doh. Boleh. Silakan Bu Juli, dipersilakan. Kalau aku sih membaca bukunya ini ya. Kalau menurutku sih ini satu perspektif ya. Tapi memang sepertinya kalau dari pendapatku pribadi ini nggak bisa berlaku general. Ini nggak bisa berlaku general, artinya untuk semua orang bahwa the way-nya begini gitu ya. Untuk beberapa goal yang lebih besar dengan kepribadian orang yang mungkin contoh misalnya tipe A yang dia orangnya biasanya nggak sabaran, ini mungkin nggak bisa terlalu efektif gitu ya. Tapi aku sih percaya untuk habit-habit sederhana yang sebenarnya ujungnya itu gede. Contoh misal gini kayak aku aja. Aku tuh susah bukan susah ya susah minum gitu. Kalau nggak lagi makan. Kalau nggak lagi makan tuh nggak minum. Jadi akhirnya kalau dihitung-hitung asupan air ke tubuhku tuh sedikit. Sampai akhirnya sekarang aku memulai setiap aku bangun, sebelum aku ke kamar mandi, aku ke dispenser dulu. Aku minum dulu. Gitu. Kemudian setelah aku sholat, aku tuh beneran nggak ke tempat tidur lagi. Harus ke dapur gitu. Itu berfungsi, berguna buatku gitu ya. Tapi menurutku sih kalau aku baca untuk beberapa perilaku atau goal yang lebih kompleks dan lebih besar ini mungkin nggak terlalu efektif dengan tipe orang tertentu juga yang ingin punya motivasinya lebih kuat. Artinya fungsi motivasi akan jauh lebih besar dibanding fungsi repetisi. Mungkin itu kan Do, kalau dari aku ya Do. Oke, thank you Jo. Sudah bisa kita wrap atau ada yang mau menambahkan, mau bertanya? Sepi ya. Sepi ya. Kayaknya udah bisa di-wrap kali Do. Ya. Atau apa nih? Oke. Saya coba layar saya. Oke. Sambil nunggu Ricardo siap-siap, aku share sedikit ya. Jadi tadi Ben ya tadi ya, bagus nggak sih mau membentuk kebiasaan baru tadi ya? Tadi kan Anda udah jawab juga. Terus ada yang bilang kok susah ya? Tadi siapa ya kita? Kadang kok susah. Nah ini ada satu juga yang aku dapat dari workshop sebelumnya itu bahwa kalau kita mau membentuk habit, tadi Mbak Cut Nova ya bilang kita harus kuat tuh strong why-nya. Nah bahasa lainnya kalau yang aku dapat itu habit yang mau kita bentuk, perubahan yang mau kita lakukan, itu prinsip nggak sih buat kita? Prinsip nggak sih buat kita? Seprinsip apa buat kita? Kalau di dunia parenting, jadi misalnya kita mau itu sikat gigi, ya balik ke contoh tadi sikat gigi itu prinsip banget nggak sih buat kita? Kalau kitanya sendiri nggak apa-apa sih sebetulnya kalau 1-2 hari bolong sikat gigi nggak apa-apa. Itu pasti sulit membentuk kebiasaan. Tapi kalau hal itu adalah hal yang prinsip buat kita, wajib harus nggak bisa tawar-tawar, nah itu akan membuat kita tuh lebih konsisten dan lebih kuat berusaha untuk membentuk perilaku. Itu mungkin kaitannya kalau di bidang yang Kak Cut Nova tadi, itu ya strong why. Bahasa ini ya prinsip nggak sih gitu. Kita mau makan sehat, prinsip nggak sih buat kita sekarang? Nanti 1 bulan lagi prinsip kita bisa berubah memang, tapi pada saat sekarang, jadi pada saat anak umur 3 tahun, bagi kita prinsip nggak sih ngajarin dia sikat gigi? Kalau buat kita belum prinsip di usia 3 tahun, fine, boleh kita tinggalin. Tunggu aja sampai saatnya kita menganggap itu prinsip. Jadi kayak kita mau olahraga, prinsip nggak? Mungkin di usia sekarang kita rata-rata, kita udah harusnya tuh prinsip untuk menjaga kesehatan, kira-kira seperti itu. Kayaknya senang ya dapat
input dari teman-teman yang lain dari berbagai bidang. Tanya Sil, kalau Kak Gemil jadi stres, gimana dong? Kita japri ya nanti. Nanti bisa baca panjang banget. Nanti kita japrian ya, Sud. Oke, kembali ke Ricardo ya, kita wrap up. Oke, kita wrap up aja. Bagus sekali teman-teman berkontribusi. Kita bareng-bareng melihat ini. Kita sendiri tidak baca sendiri, tapi jadi kaya karena masing-masing berkontribusi. Ada Arum, ada Siti, ada yang lainnya, semuanya bagus banget. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya bisa coba bikin 10 hal yang mungkin kita bisa ambil dari buku ini. Jadi yang pertama adalah yang paling di adalah tadi yang getting better every day. Kemudian bagaimana untuk tetap menjaga good habit dan mencoba membuat bad habit itu menjadi susah, ya, menjadi sesuatu yang tidak gampang dilakukan. Kemudian motivation itu kan selalu kalau kita buku-buku yang lama itu kan sering overrated gitu ya. Jadi itu yang yang menjadi sesuatu hal yang paling ingin disampaikan. Tapi sebenarnya buku ini sangat simpel, sangat sederhana. Bagaimana keempat law tadi yang menjadi patokan dalam melakukannya. Kemudian yang mungkin saya perlu tambahkan lagi, bagaimana kita membentuk sebuah stronger identity yang tadi disampaikan, prinsip yang disampaikan Sylvie tadi ya, bagian dari diri kita sendiri gitu, bahwa saya adalah orangnya seperti ini. Ini yang ingin saya tunjukkan diri saya sendiri, adalah orang yang sehat, makanannya sehat, olahraga teratur, tidur cukup gitu ya. Dan bagaimana kita mendesain lingkungan kita untuk membantu hal itu semudah mungkin gitu. Kalau saya tergoda terus untuk pegang handphone, bagaimana supaya hal itu tidak saya lakukan. Kemudian make tiny easy changes that deliver big result gitu. Seperti yang saya pernah lakukan itu dulu, saya nggak nyangka saya bisa selesai maraton full 42 kilo. Tapi kan itu tidak bisa saya lakukan besok. Kalau misalnya ada maraton besok, saya nggak akan daftar gitu. Tapi kalau saya sudah latihan dan saya sudah mengetahui endurance saya mungkin tertarik untuk mendaftar gitu. Karena saya sudah tahu bahwa saya sudah stacking perilaku saya untuk mencapai ke sana. Ya. Mungkin kita masing-masing akan mencoba mempraktekkan ini, ya. Saya akan sangat tertarik masing-masing kita saling bertanya mungkin ya sampai gimana di kemajuan dari masing-masing, bagaimana kita mempraktekkan buku ini. Ya tujuannya tidak apa-apa sebenarnya, it's for yourself ya. Jadi kalau misalnya if you think this is good for you, ya mungkin ini menjadi salah satu perspektif yang seperti yang dibilang Julie tadi gitu. Ini hanya sebagian dari yang kita bisa pertimbangkan untuk kita praktekkan gitu. You don't have to. Kalau misalnya tadi mungkin kita tidak bahas mengenai genetik, personality dan lingkungan yang lebih detail, tapi ini menurut saya bagus untuk kita bisa coba try ya, mencoba untuk lakukan gitu. Kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya simpulkan dari hasil diskusi kita dari buku Atomic Habit ini. Saya coba akan tutup ini. Stop share. Oke. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, bisa kita foto bareng. Saya akan foto di sini. Bisa buka ininya, videonya, teman-teman. Nah, Isan tiba-tiba message. Isan di luar. Bentar. Isan tinggal foto aja. Siapa lagi yang belum masuk nih? Aku kok nggak kelihatan ya?
Ada kelihatan nggak? Enggak, Cut. Kameranya kayaknya ketutup tuh, Cut. Oh ya? Enggak nih. Coba diklik lagi, Ini nggak ditutup kelihatan lagi videonya, terus dibuka lagi. Oh gitu, oke. Bisa foto pakai apa ya dia nih? Screenshot? Patch screen. Nggak Kalau bisa pakai juga. laptop pakai patch screen. Saya nggak ngerti. Saya foto Ada laptop Pakai patch screen. ya, pakai Itu print yang ada screen yang di laptop. atas. Print screen. Print screen di atas. Yang mana? Coba. Di tombolnya di laptop itu. Di keyboardnya, di samping keyboardnya. delete, di keyboard samping delete, samping tombol delete itu biasanya ada print screen. Diklik sekali, terus di paste langsung di grup WA aja. Lu aja sih, bisa nggak? Bisa nggak? Oh ini ya? Ya bisa aja, Lydia bisa tuh, Lydia. Balik. Aku nggak bisa, aku pakai HP. Post yang bagus semuanya. Post yang bagus semuanya. Oke, Arum. Oke. 1, 2, 3. Banyak yang nggak ada videonya. Bentar. Anda kok jadi hilang ya? Oh, Ben tadi ini ya. Cuk, kelihatan nggak, Cuk? Ada lagi. Lagi ya. 1. Bentar ya. Lagi. 1, 2, 3. Ya foto ke kita ya. Icut malah. Icut malah screen share. Salah ya, aku coba-cobain soalnya. sorry. Coba. Ntar ya, aku cek dulu ya. Nanti nggak taunya udah dicoba-coba. Nggak nongol Thank you lagi. ya buat teman-teman semua. Thank you juga buat Ben, Doni, Sutnova. Ini ya. Terima kasih insight-nya. Senang mendengar insight dari bidang yang berbeda. Sebentar. Oke, udah ada kok. Sudah ada. Udah boleh lab ya? Udah, ini fotonya udah ada. apa? Closing. Naomi tiba-tiba datang. Naomi. Oke. Kasih ya Bang, kakak-kakak semua informasinya, sharingnya malam ini. Sama-sama. Kak Juli nanti Terima kasih. emailin ya. Apa, Mil? Ya. Kak, nanti fotonya di email ya. Oh iya. Nanti fotonya di emailin. Ada buah, Jin? Ya, sip. Terima kasih Oke, semuanya. terima Selamat kasih malam. semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Indonesia. Bye. Selamat malam. Praha sore ya. Selamat sore. Selamat sore. Happy weekend. Happy weekend semua.